Pemirsa, melewati jalan ini kita harus ekstra hati-hati karena jalannya yang sempit dan berkelok serta menurun. Mendapati gereja GKPS, kita harus belok kanan menuju air terjunnya, yaitu di Desa Purba Pasir, Kecamatan Purba. Pemirsa, memasuki sepanjang jalan ini kita harus hati-hati karena kondisi jalan yang rusak dan cukup menantang jika berkendara dengan sepeda motor. Setelah kurang lebih berkendara selama 50 menit dari simpang GKPS, di sini saya melihat pohon raksasa, pemirsa. Wah, pohon yang besar ini membuat saya kagum, pemirsa, karena batangnya yang besar dan tinggi, juga rantingnya melebar dengan indah bagaikan payung. Pemirsa, ini titik poin kita yang ketiga. Nah, setelah tadi saya lewati kebun teh, kemudian singgah sebentar di Tugu Perjuangan, dekat Danau Toba, sekarang saya singgah melihat pohon raksasa sebelum kita menuju ke desa tempat kita memancing nanti. Nanti kita akan cari tahu desanya di sana. Dan trek kemari betul-betul karena jalan yang kurang bagus, jadi sangat memacu adrenalin untuk membawa sepeda motor. Asli betul ini sangat petualangan. Ini pohon raksasa besar sekali. Saya akan lanjutkan perjalanan, tapi saya mau lihat-lihat dulu sekitar pohon. Yuk, ikuti kita terus. Pohon yang besar ini sayang untuk dilewatkan, pemirsa. Ini menjadi pertanda bahwa kita telah sampai setengah jalan menuju ke air terjun. Nah, pemirsa, kita sudah di pohon raksasanya. Nah, ini dia pohon yang sangat-sangat besar, berada di tengah hutan. Kita menuju ke desa Sirukungon tersebut, tempat kita untuk memancing. Nah, ini pohon ini mungkin kira-kira kurang lebih berusia 100 tahun ya, karena kita bisa lihat pohon ini nampak tua sekali. Kemudian dan setahu saya pohon ini masih dalam satu famili dengan pohon beringin, tapi orang lokal menyebutnya pohon ini sebagai pohon Ariara. Nah, jadi pohon Ariara ini salah satu pohon yang paling menonjol di hutan ini karena pohonnya yang begitu besar, kemudian daunnya yang begitu lebar, jadi dia sangat kontras terlihat, menonjol di tengah-tengah hutan ini kita sebelum ke sana. Dan di suasana di sini pun, pemirsa, itu masih sangat natural sekali karena Anda bisa mendengar suara air, suara angin, jangkrik, dan burung. Hampir seperti tidak ada orang yang tinggal di sini. Mungkin karena di tengah hutannya. Tapi kita akan lanjutkan perjalanan kita. Kita tidak sampai di sini saja. Kita masih harus seru-seruan memancing di sana. Ayo, ikuti kita terus. Dari pohon besar, saya masih akan menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit untuk sampai ke lokasi air terjun. Maju terus. Eta melala. Dan tidak lama setelah melewati pohon, kita kembali ke jalan dengan pemandangan Danau Toba yang sangat jelas terlihat tanpa tertutupi pepohonan. Pemirsa, sebelum menuju ke air terjun, saya mau singgah dulu ke desa Sirukungon. Nah, rencananya saya mau memancing ikan nih, pemirsa. Di desa Sirukungon ini ada satu spot memancing yang bagus.
Nah, di sini juga ada bukit kecil yang cocok untuk bersantai ataupun berkemah pemirsa. Dan di sini saya mau menikmati pemandangan luasnya Danau Silalahi sebelum melanjutkan perjalanan ke air terjun di sana. Oh iya pemirsa, karena waktu sudah sore dan hari mulai gelap, saya harus selesaikan dulu perjalanan saya ke air terjun nih. Lihat pemirsa, dari bukit ini kita dapat melihat pemandangan air terjun Binangabolon. Nah, ini dia jalan setapak menuju air terjunnya. Dari markah jalan ini pun kita bisa melihat pemandangan air terjun Binangabolon yang berada di ketinggian bukit. Dari sini saya harus berjalan kaki melewati jalan setapak, pemirsa. Pemirsa, jadi ini aliran air terjun Binangabolon dari hulunya, dan ini hilirnya dari sini akan langsung menuju ke Danau Toba. Tadi saya lihat ada burung beo di sana. Saya harus berjalan kurang lebih 4 km untuk sampai ke air terjun. Dan jalan setapak yang saya lalui terbuat dari beton. Nah, dari sini kita bisa lihat air terjun. Dari sini kita bisa lihat air terjun sudah menanti di depan saya di sebelah sana. Dan pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa treknya menuju ke air terjun ini itu menanjak. Jadi kita akan terus naik-naikkan sampai ke atas sana. Itu air terjunnya cukup tinggi. Ayo. Pemirsa, jadi kita harus ekstra hati-hati untuk mendaki menuju air terjun karena jalannya atau jalur yang harus kita lalui itu terbuat dari beton. Jadi ketika hujan turun ataupun jalannya basah, itu sangat berlumut dan licin. Jadi kita harus kenakan sepatu atau yang pengaman yang cocok buat trekking di lokasi seperti ini. Dan kita akan tetap naik ke atas sana. Ayo. Nah, dari sini perjalanan saya mulai masuk ke dalam hutan rimba pemirsa. Dan di dalam hutan ini saya kaget dan baru pertama ini melihat tumbuhan daun keladi yang besar hampir setinggi saya dan daunnya sangat lebar. Pemirsa, ada satu yang membuat perjalanan saya harus terhenti sebentar. Karena ini ada daun talas
yang ukurannya itu baru pertama kali saya lihat daun talas yang sebesar ini. Apakah mungkin ini karena di tengah hutan ya, jadi dia tumbuh subur sehingga daunnya sangat cantik, melebar. Wow, keren. Dan itu tumbuh hanya di satu titik begitu, di tengah jalan. Dan di sana itu jalur sungainya. Wah, ini asli keren. Dan kita masih harus langsung ke atas sana. Ayo. Dan saya masih akan terus mendaki menuju air terjun pemirsa. Bagaimana keseruan dan tantangannya? Ikuti saya terus di Etah Melalat.